Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Sari dengan NIM 248 Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengolahan data di SPSS di migrasi. Untuk pengolahan data yang pertama itu ada Nova. Kita membuat datanya terlebih dahulu. Di mana pada kolom nama ini karena membuat pada tikus di sini dibuat nama hewan uji atau disingkat dengan NH. Tipenya string. Labelnya nama hewan uji. Dan value-nya non dan measure-nya nominal. Yang kedua itu ada kompa hewan uji atau disingkat dengan KHU. Tipenya itu numerik. Labelnya desimalnya itu 0. Measure-nya itu nominal. Yang terakhir itu ada kadar kolesterol atau disingkat dengan KK. Value-nya itu terdiri dari 5. Selanjutnya untuk mengisi data ini kita tinggal menyalin saja dari Excel karena sebelumnya saya sudah membuat datanya. Seperti ini. Lalu untuk pengujian pertama kita lakukan dahulu uji normalitas. Di mana uji normalitas itu ada kita bisa klik analyze, kemudian deskriptif, selanjutnya explore. Kemudian pada kolesterol ini kita masukkan jadi dependent list. Kemudian untuk faktor list itu kita masukkan kelompok hewan uji, kita taruh di sini. Kemudian kita statistik. Itu sudah 95%, kita continue. Kemudian itu plot itu kita klik normality plot, continue kembali. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji normalitas. Nah, kita bisa lihat di test of normality untuk melihatnya, karena dia pada hasil ini, di test of normality ini, kita lihat di Sapiro, karena dia kurang dari 50, kita bisa lihatnya di Sapiro, di stick ini. Kemudian, karena datanya hasilnya itu adalah kurang dari 0,05, maka dari uji ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dengan lebih dari 0,05, dengan artinya tidak ada perubahan kadar kolesterol. Maka dari uji ini kita bisa lanjut ke uji one week ANOVA. Analyze kembali. Selanjutnya kita confirm. Selanjutnya itu kita klik ANOVA. One way ANOVA. Kemudian pada tabel factor list ini kita isi dengan kelompok hewan uji, kita taruh di factor list. Lalu untuk dependent list itu kita isi di kadar kolesterolnya. Oke, sudah seperti ini. Kita klik dulu post hoc. Dari post hoc ini kita tes B, continue, kemudian option. Di option ini kita klik homogeneity. Setelah itu kita oke kan. Nah, ini dia hasil dari uji ANOVA. Dimana untuk melihat hasilnya, kita melihat di bagian test of homogeneity yang ini. Nah, pada bagian test of homogeneity ini, jika hasilnya itu lebih dari 0,05 maka dilanjutkan, dan jika kurang, ternyata tidak ada perubahan. Nah, untuk melihatnya kita lihat di stick ini. Di stick, dari data yang kita dapat, sticknya adalah 0,335. Maka hasilnya adalah dia bisa dilanjutkan ke uji Kruskal Wallis. Oke. Selanjutnya untuk uji Kruskal Wallis, kita buat dahulu di sini penambahan data itu ada KK2 dengan tipenya itu numerik, kemudian desimalnya itu 0, labelnya adalah kategori kadar kolesterol dengan value. Itu yang pertama itu ada normal, kemudian kedua sedang, dan yang ketiga itu ada tinggi, kemudian kita klik OK. Selanjutnya itu ada measure-nya itu adalah ordinal. Untuk uji Kruskal Wallis sendiri, itu caranya yang pertama itu ada transform. Dari transform kita klik record into different. Kemudian kita masukkan kategori kadar kolesterol. Dengan nama di sini adalah KK2. Labelnya kategori kadar kolesterol. Value-nya kita buat di sini. Di sini ada 3 dengan range yang pertama itu 90 sampai 119. Kemudian kita add-kan. Kemudian yang kedua itu 120 sampai 139. Seperti tadi, 120, kemudian itu 139. Dan yang ketiga, itu kita di range value touch. Ini kita klik 139. Kemudian kita add-kan. Kemudian continue. Setelah itu kita oke kan. Baiklah, selanjutnya adalah uji Chi-square. Untuk data yang baru, ini namanya ini kita buat responden. Kita singkat aja dengan res. Type-nya itu adalah string, karena dia bukan angka. Kemudian, labelnya ini adalah kita buat responden. Jadi value-nya itu, pada jenis kelamin itu kita buat 2. Yang pertama value-nya itu adalah laki-laki. Labelnya laki-laki. Yang kedua adalah perempuan. Kita oke. Measure-nya ini juga nominal. Yang terakhir adalah PK atau penurunan kadar kolesterol, karena kita mau melihat bagaimana kaitan jenis kelamin dengan penurunan kadar kolesterol. Ini untuk value itu kita buat ada 2, ya dan tidak. Oke, kita add. Oke, measure ini juga nominal. Oke. Untuk datanya kita salin saja dari Excel yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk uji Chi-square ini, itu caranya ada yang pertama itu kita klik analyze. Selanjutnya deskriptif. Selanjutnya itu cross tabs. Untuk jenis kelamin itu kita masukkan di bagian kolom. Kemudian untuk penurunan itu kita letakkan di row. Kemudian kita klik statistik. Statistik kita klik Chi-square dan juga klik Risk. Continue. Kemudian kita ke sel yang bagian ini. Sel ini kita klik 4, ada observe, expense, row, dan kolom. Kita continue lagi. Nah, ini adalah hasil dari uji Chi-square. Maka hasilnya adalah tidak adanya hubungan antara laki dan perempuan setelah diberi simvastatin, sehingga terjadi penurunan kadar kolesterol.